Ya teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang eklesiologi Sisolas. Zizoulas merupakan salah satu teolog ortodoks yang sangat berpengaruh. Ontologi person ini didapatkan dari pemahaman akan Trinitas Allah itu sendiri. Kepersonaan dari Trinitas yakni membedakan antara hipostasis dengan person, yaitu satu substansi dan 3 persona. Di sini juga mau menegaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Zizoulas juga mau menekankan pada kemaharajaan Allah yang bersumber dari Allah dan Roh yang juga bersumber pada komunion Trinitarian. Kita masuk kepada poin Trinitarian Personhood. Menurut Zizoulas, tingkat konstitusi Bapa sebagai penyebab adalah yang pertama, di mana tingkat hubungan ketiganya sama dan saling dikondisikan oleh satu dengan yang lainnya. Zizoulas juga menganggap bahwa komunitas pribadi Trinitas Nion menjadi paradigma persekutuan manusia. Tuhan menciptakan dunia ex nihilo, dan yang kedua, kepribadian dalam memahami kepribadian untuk menjadi orang yang asli adalah identitas antara Kristus dan gereja. Dunia diciptakan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan dan ada diciptakan seperti atas kehendak Tuhan itu sendiri. Tuhan itu tidak terintegrasi ke dunia sendiri, melainkan sebagai orang yang bebas yang mewariskan menjadi apa yang ada. Oleh sebab itu, didasarkan pada kebebasan kreatif dari Tuhan yang personal yang membuat ciptaan kepribadian. Dan oleh karena itu, hanya orang-orang yang mutlak yang hanya dapat menciptakan dunia dalam kebebasan dengan cara menjadikan manusia sebagai kepribadian. Selanjutnya, human, di mana pada dasarnya manusia memiliki kesadaran, tetapi setelah terjatuh dalam dosa, kepribadian manusia itu cenderung menjadi sesat. Menurut Zizoulas, kepribadian manusia bahwa manusia dianggap sebagai yang substansi dan ontologis. Memang pada dasarnya manusia ini memiliki tubuh dan kesadaran, di mana itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi menurut Zizoulas yang memahami konsep kristologi, antropologi, dan eklesiologi, memandang bahwa semua itu menjadi satu kesatuan, sehingga manusia yang dianggap substansi ini bisa lebih kepada bagaimana poros kesadaran yang dimiliki, yakni dalam hal psikologis atau moral. Akan tetapi tidak terlepas dari hukum sebab akibat yang akan diterima nanti. Yang kemudian pada akhirnya penciptaan dan kejatuhan ini yang menjadi satu kesatuan dalam pemikiran Zizoulas. Kristus pribadi dan komunitas yang berbicara tentang identitas Kristus ditentukan oleh dua relasi ganda, yaitu relasi sebagai anak Bapa dan sebagai kepala tubuhnya. Yang pertama-tama tentang keilahiannya adalah sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, dengan sendirinya dibentuk oleh pribadi yang melahirkan hubungan berbakti antara Bapa dan Anak dalam Roh Kudus, dan juga merupakan kata inkarnasi sebagai pribadi ilahi. Disinilah menurut Zizoulas seseorang menentukan makna teologis dari kelahiran perawan Kristus. Kristus adalah kepribadian korporat yang menggabungkan banyak hal ke dalam dirinya sendiri. Di sini penting untuk ditegaskan bahwa dia tidak pertama-tama ada sebagai satu dan kemudian menjadi banyak. Dia adalah satu-satunya yang pada saat yang sama mewakili keseberagaman. Adapun keyakinan dasar Zizoulas bahwa kepribadian manusia bukanlah dari dunia ini melainkan ilahi, serta identitas yang ia tekankan antara Kristus dan gereja. Keduanya terikat erat dan digarisbawahi oleh cara dia memahami hubungan antara sesama manusia, individu, dan Kristus. Yang kedua berbicara tentang relasi antara Kristus dan individu yang sangat menentukan untuk hubungan antara personal dan komunitas di tingkat gerejawi. Pemahaman Zizoulas tentang hubungan
ini muncul ketika seseorang mengambil wujud Kristus sendiri sebagai pribadi, menjadi anak yang kekal, dan pada saat yang sama memahami Kristus sehubungan dengan kodrat manusianya sebagai pribadi kebersamaan. Melalui hubungan yang satu antara Kristus sebagai anak dan dengan Bapa, keduanya adalah ilahi dan kodrat manusia terwujud seperti itu. Gagasan tentang satu dan banyak ini lebih merupakan hubungan yang identik secara numerik dengan Bapa. Hubungan yang membentuk mereka sebagai pribadi. Setiap orang yang ada di dalam Kristus memperoleh kepribadian khususnya melalui satu hubungan Kristus dengan anak dengan Bapa, dan kepribadian manusia identik dengan kepribadian ilahi merupakan tidak dalam dari dirinya sendiri, melainkan melalui kesatuan dengan Putra. Masuk ke dalam baptisan, kepribadian seseorang dapat diaktualisasikan di dalam Kristus karena gereja melalui baptisan. Manusia akan menjadi pribadi jika individual biologis hipostasis mengalami perubahan secara ontologis, bukan secara moral. Dari hal ini, manusia harus dilahirkan kembali melalui baptisan, karena konsepsi kelahiran manusia merupakan hipostasis biologis, yang mana baptisan ini menuntun kita kepada keberadaan yang baru. Kelahiran baru yang dimediasi dalam baptisan terjadi melalui persekutuan yang kita ciptakan bersama Tuhan. Baptisan lebih merujuk kepada struktur pribadi Tritunggal yang dibuat menjadi struktur hipostasis manusia. Melalui baptisan, manusia tidak hanya dibentuk menjadi pribadi dengan cara yang sama seperti Kristus, melainkan penerapan yang dilakukan manusia untuk membangun hubungan dengan Bapa dan Putra. Sisioulas mengemukakan bahwa ketika mereka menerima Kristus melalui baptisan, maka setiap orang adalah Kristus dengan cara yang berbeda. Karena meskipun masing-masing individu adalah Kristus, bukan berarti mereka adalah sama. Dari hal inilah manusia dipersonalisasi melalui penerimaan mereka ke dalam persekutuan dengan Trinitas. Keberadaan Kristus terjadi dalam Roh. Demikian juga penyatuan dari manusia secara individu dengan Kristus terjadi di dalam Roh. Baptisan pada dasarnya adalah baptisan dalam Roh. Hubungan baptisan dan Kristus dapat dipahami jika individu memahami Kristus maupun gereja sebagai persekutuan yang diaktualisasikan dalam Roh. Persekutuan yang masa lalu, sekarang, dan masa depan terkait sebagai satu sebagai tubuh Kristus dalam persekutuan. Seseorang yang dibaptis telah menjadi satu tubuh. Pengalian keberadaan Kristus kepada manusia yang dibaptis tidak berarti apa-apa selain realisasi dari persekutuan gereja sebagai persekutuan dengan Kristus yang menjadi persekutuan gerejawi, bukan perorangan. Di sini, baptisan membuat manusia menjadi entitas Katolik. Orang itu tidak hanya dimasukkan ke dalam gereja, tetapi menjadi gereja. Dalam Roh, struktur dari gereja menjadi struktur keberadaan setiap orang. Karena dalam baptisan, manusia menempatkan Kristus sebagai manusia Katolik. Kristus adalah Katolik itu sendiri, dan dengan demikian juga katolisitas gereja menjadi konstitusi batin orang itu. Masuk ke dalam kebenaran yang dipaparkan oleh Sisioulas terkait erat dengan keselamatan, bahkan identik dengan itu. Kedua hal ini adalah anak Tuhan dan persekutuan dengan Dia. Pemahaman yang dikemukakan oleh Sisioulas adalah kebenaran yang didasarkan pada ontologis pribadi, bukan ontologis wujud. Karena ontologi wujud memiliki korespondensi dalam situasi post-lapsarian yang mana hubungan antara manusia terjadi jika hanya melalui tindakan kognitif. Oleh karena itu, pengetahuan memperoleh prioritas temporal di atas cinta. Istilahnya, seperti seseorang dapat mencintai hanya apa yang ia tahu, karena cinta datang dari pengetahuan. Baginya, tindakan kognitif kurang cocok untuk dapat menengahi persekutuan di antara orang-orang.
Persekutuan orang tidak dapat muncul dari tindakan kognitif, karena persekutuan tersebut mensyaratkan bahwa hubungan antara orang-orang sebenarnya ada di dalam identitas mereka sebagai pribadi dan tidak hanya ditambahkan dari luar. Hubungan luar yang tidak menciptakan identitas dalam arti ontologis, menurut Sisolas tidak ada hubungannya sama sekali. Jika wujud identik dengan orang, maka cinta lebih diutamakan daripada pengetahuan. Menurut Sisolas, orang bisa melihat pernyataan paradigmatis dalam hubungan Tuhan dengan dunia. Tuhan tidak mencintai dunia karena dia mengetahuinya, tetapi mengetahuinya karena dia menyukainya, atau karena Tuhan telah menciptakannya karena cinta. Kebenaran bukan lagi hubungan kognitif tertentu antara intelek dan wujud, tetapi lebih kepada sebuah peristiwa cinta antar pribadi. Berada dalam kebenaran berarti berada dalam persekutuan. Kebenaran Kristus adalah kebenaran bagi setiap orang yang melampaui pikiran dan dapat diakses oleh manusia sebagai persekutuan. Kristus adalah kebenaran karena di dalam roh dia ada sebagai persekutuan yang merangkul manusia. Menurut Sisolas, kebenaran adalah firman Tuhan yang merupakan arti hidup dan persekutuan. Sisolas mengidentifikasi kebenaran sebagai kata dan kebenaran sebagai sakramen adalah satu dan sama. Sisolas menggambarkan persekutuan antara Tuhan dan manusia sebagai cinta. Bagi Sisolas, cinta adalah kategori ontologis, itu adalah persatuan tanpa perpecahan dengan Tuhan. Dalam kerangka pemikiran Sisolas, anugerah penyelamatan tidak dapat diterima secara cuma-cuma dalam iman, karena penerimaan seperti itu akan selalu membentuk penegasan implisit dari individualitas, dan seseorang tidak dapat menjadi orang yang dicela secara komunal dengan menegaskan individualitasnya sendiri. Oke, baik, kita masuk kepada komuni dan ekaristi. Di individualisasi pneumatik Kristus, di sana sesuai secara eklesiologis dan dimediasi secara pneumatik merupakan pembentukan gereja oleh Kristus. Fokus ini yang merupakan dari realisasi hidupnya adalah ekaristi. Personalisasi manusia yang telah terjadi di dalam Kristus dan yang ditransfer ke individu manusia dalam baptisan menemukan realisasi historisnya yang konkret dalam ekaristi. Seperti yang diharapkan seorang teolog yang berhutang pada bentuk tertentu personalisme, Ziolas berpolemik melawan objektivitas ekaristi dalam teologi dan kesalehan pribadi. Dengan demikian, ini adalah instrumen atau sarana rahmat dilengkapi dengan karakteristik tertentu yang dengan kekuatan sesuai pada saat yang sama. Ekaristi dipahami secara individual, juga tidak bisa sebaliknya jika ekaristi ingin menengahi rahmat penyelamat, karena yang terakhir terdiri dari personalisasi manusia melalui penggabungan mereka ke dalam hubungan pribadi Kristus dengan Bapa, hubungan yang membentuk anak yang menjadi pribadi ilahi. Jawabannya membawa kita ke jantung eklesiologis Ziolas. Dari pemahaman ini, ekaristi mengikuti pemahaman khusus tentang hubungan antara gereja dan ekaristi dan antara gereja dan Kristus. Namun ini pun akan salah jika dipahami sebagai ekaristi penyebab gereja. Yaitu pertama ada ekaristi dan kemudian gereja muncul darinya. Alih-alih memahami hubungan antara gereja dan ekaristi menggunakan kategori kausalitas, Ziolas memandang ekaristi sebagai ekspresi yang mencakup semuanya dari misteri gereja yang identik dengan gereja. Identifikasi gereja dan Kristus secara eklesiologis penting terwujud dalam identifikasi gereja dan ekaristi. Ekaristi adalah tempat di mana gereja dan Kristus menjadi satu tubuh dan tubuh Kristus, dan dengan demikian identik sepenuhnya. Aku dari gereja. Sebagaimana baptisan dibentuk menjadi pribadi secara antritik dalam Kristus, demikian pula gereja ada di dalam ekaristi secara antritik dan memperoleh seluruh identitasnya dari identitas Kristus. Persamaan antara kepribadian dan makhluk gerejawi ini tidak kebetulan. Karena itu kami menemukan bahwa identifikasi Kristus dan gereja dalam ekaristi mendasari seluruh soteriologi dan eklesiologi Ziolas. Dan dengan demikian dapat dimengerti mengapa Ziolas mengabaikan metafora perjanjian baru tertentu
yang menggarisbawahi perbedaan antara Kristus dan gereja. Yang terakhir adalah pribadi ilahi yang membuat eskaton menjadi historis. Di sini kita melihat bahwa mengapa Zeolus merelatifkan identifikasi gereja dan ekaristi, dan dengan demikian juga dari gereja dan Kristus dengan kualifikasi dalam arti tertentu. Karena pengalaman historis dengan roh tidak langsung identik dengan kemuliaan eskatologis, sepadan dengan dialektika antara sudah dan belum. Ia ingin memahami ekaristi tidak hanya sebagai realisasi eskaton, tetapi pada saat yang sama sebagai gerakan menuju eskaton. Namun gerakan ini sama sekali tidak progresif, juga tidak mungkin, karena dalam setiap perayaan kerajaan secara keseluruhan masuk ke dalam sejarah dan direalisasikan di sini dan sekarang. Dengan tetap mempertahankan itu, ekaristi adalah gerakan dari gereja menuju kerajaan. Zeolus tidak menjelaskan bagaimana sebuah gerakan progresif dalam ekaristi itu sendiri yang untuk dipahami, juga tidak mudah untuk dibayangkan saja begitu. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu dari komunion eklesia, yaitu komunitas. Dari komunitas-komunitas ini timbul dua konsep penting, yaitu lokalitas dan juga Katolik ekaristi. Lokalitas adalah semua gereja lokal yang pada dasarnya menikmati status yang sama, sehingga tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Katolik ekaristi, yang dimana agama Katolik juga merupakan fitur penting dari ekaristi dan melibatkan seluruh gereja di tempat tertentu. Perlu kita ketahui bahwa persekutuan ekaristi ini adalah ekspresi keunggulan dari Katolik gereja. Menurut Zeolus, ada 3 ungkapan yang dia berikan. Yang pertama yaitu gereja dapat ditemukan dengan segala kepenuhannya dimanapun ekaristi Yang kedua, dirayakan. Yang kedua, sebuah korespondensi diperoleh antara pembentukan Katolik. Dan yang ketiga, Zeolus memahami Katolik sebagai kehadiran lokal. Katolitas gereja lokal bagaimanapun tidak berasal dari kumpulan semua. Ini di satu tempat. Ini adalah realitas kristologis yang dimediasi secara dasar. Bailargeon sepertinya melupakan ini. Dia menyarankan agar Zeolus membebaskan dirinya dari miliknya yang didasarkan pada interpretasi yang tepat dari aktualisme eksiologis Zeolus. Namun, jika seseorang meninggalkan perspektif ini sejak dan sebaliknya berkonsentrasi pada waktu antara pertemuan ekaristi, waktu yang dijembatani oleh transtemporalitas yang dipengaruhi roh, maka tidak ada alasan untuk menafsirkan manusia selama waktu ini secara teologis sebagai umat Allah. Karena kepribadian bergantung pada ekaristi, dan karena alasan itu juga direalisasikan atau diaktualisasikan dengan cara ini. Masalah yang sama muncul di tingkat antropologis. Jadi, setiap ekaristi mengantisipasi pertemuan
eskatologis dari Tuhan. Persekutuan Ekaristi ini adalah ekspresi keunggulan dari Katolik Gereja, tindakan Katolik dari Gereja Katolik. Katolisitas yang hidup dan konkret ini dengan demikian menjadi kriteria tertinggi. Sisiolus bahkan menegaskan, meskipun bukan tanpa ukuran yang dilebih-lebihkan tentang gerejawi dan validitas Ekaristi, yang dapat disimpulkan, radikal ini tidak dapat dipahami jika Ekaristi hanya terdiri dari penerimaan sarana rahmat. Singularitas ruang sejarah dengan demikian menjadi media dan jaminan antisipasi eskatologis dari kesatuan umat Tuhan yang berbeda. Sebuah korespondensi diperoleh antara pembentukan Katolik kepribadian dan pembentukan Gereja Katolik. Sama seperti gereja, dengan mengambil seluruh Kristus menyadari keberadaan gerejawi Katoliknya. Demikian juga setiap komunikan menyadari hidupnya sendiri sebagai orang Katolik dengan mengambil seluruh Kristus dalam kerangka pertemuan Ekaristi. Ini menghasilkan dua konsekuensi bagi pemahaman orang. Yang pertama, jika kepribadian ditentukan secara Ekaristi, maka kepribadian seperti ini juga makhluk gerejawi adalah sebuah peristiwa, bukan kondisi. Meskipun tidak ada ontologis keabadian yang melekat pada proses pembaptisan dan sinaksis aktualistik untuk menjadi seseorang, suatu ekskatologis tertentu memang melekat. Apa yang terjadi antara pertemuan Ekaristi di sisi pemerintahan Tuhan ini, bagaimanapun, hanya bisa menjadi perjuangan individu melawan iblis individualisme. Meskipun ontologi eskatologis tersirat milik Sisiolus sendiri yang menurutnya manusia akan menjadi seperti itu. Dan yang kedua, meskipun kemunculan pribadi dan gereja dipahami secara analogis, keberadaan gereja mendahului kemunculan pribadi. Seseorang menjadi pribadi hanya melalui dan dalam pertemuan Ekaristi. Penting sekali di sini bahwa Sisiolus tidak dapat memahami penerimaan Kristus dalam Ekaristi sebagai tindakan sadar di pribadi. Dengan demikian, proses menjadi seseorang harus selalu terjadi secara non-kognitif. Ini juga menggarisbawahi fakta bahwa pribadi dan komunitas tidak melengkapi dalam pertemuan Ekaristi. Meskipun komunitas terdiri dari orang-orang yang tinggal dalam komunitas, yang menjadi bagian dari komunitas, dan mereka sendiri adalah orang-orang komunal. Komunitas tidak dibentuk melalui orang-orang ini, dan sebaliknya. Yang terakhir, pertama kali dibentuk menjadi orang-orang hanya melalui komunitas. Oleh karena itu, pada tingkat eksiologi terendah, yaitu di gereja lokal, kita benar-benar menemukan pembalikan hubungan trinitar. Pada tingkat trinitas, satu pribadi membentuk persekutuan. Di tingkat eksiologi, orang-orang dibentuk oleh persekutuan. Ketika Sisiolus menulis bahwa persekutuan yang tidak datang dari hipostasis, yaitu pribadi yang konkret dan bebas, bukanlah gambar dari keberadaan Tuhan. Ini sebenarnya tidak bisa merujuk baik secara antropologis dan atau eksiologis
melainkan hanya untuk satu orang melalui siapa banyak orang dibentuk sebagai persekutuan gerejawi, dan dengan demikian juga sebagai pribadi. Karena Ziziolus memahami Katolik sebagai kehadiran lokal, seluruh Kristus yang menggabungkan ke dalam dirinya semua manusia. Katolik selalu menyeratkan universalitas. Tidak ada gereja lokal yang diizinkan untuk hidup dengan cara yang tertutup sendiri, melainkan harus hidup dalam persekutuan dengan sesama gereja lain. Di sisi lain, bagaimanapun kesatuan semua gereja tidak harus dipahami melalui universalitas, melainkan melalui Katolik konkret. Menurut Ziziolus, satu Ekaristi dirayakan di semua gereja karena gereja universal bukanlah kesatuan dalam kolektivitas, melainkan kesatuan dalam identitas. Dengan demikian, gereja-gereja lokal masing-masing merupakan satu gereja utuh, meskipun dengan lokasi konkretisasi sejarah yang berbeda-beda. Berbeda dengan orang yang selalu menerima dirinya dari komunitas, menurut Ziziolus, gereja lokal tidak menerima dirinya sendiri dari seluruh komunitas gereja melalui semacam acara komunal supralokal. Karenanya, hubungan antara gereja-gereja lokal pada dasarnya simetris tanpa superioritas atau subordinasi. Setiap gereja lokal mampu memberikan penilaian akhir atas segala hal. Pemahaman tentang persatuan dan gerejawi seperti ini tampaknya cenderung mengaruh pada konfederasi gereja-gereja lokal. Meskipun komunitas yang ada di luar konfederasi ini tidak akan dianggap sebagai gereja, namun Ziziolus mengimbangi kecenderungan ini melalui dialektika atau satu yang baik. Struktur komunio, bagian institusi dan acara. Menurut dijelas bahwa ini merupakan satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan gereja, sebab dapat dilihat dari fungsi-fungsi dan struktur-struktur fundalis gereja. Struktur gerejawi eskaton adalah uskup sebagai kepala kongresi dan seluruh umat Kristiani. Karena uskup mempunyai tugas dalam penataan batin dalam gereja lokal sebagai dasar kristologi pada realitas Kristus sebagai pribadi yang mempersatukan banyak orang dalam dirinya. Sehingga bagi para pelayan seperti diaken dan penatua penting dalam satu gereja yang berada di dalam gereja lokal, sehingga ia memberikan satu batasan dalam tentang uskup dan awam. Pertama, uskup. Menurut dia bahwa seorang uskup harus mempertahankan penabisan sebagai prosedur seorang menjadi uskup. Seorang uskup ada perbedaan yang mendasar antara orang dan individu untuk penabisan, karena menurut dia bahwa itu sebagai transferan anugerah sakramental dari suatu manusia ke manusia lain, dan orang tersebut merupakan sesuatu dalam dirinya sendiri yang cukup independen dan hubungan dengan jemaat. Dalam misteri kristologi, Kristus banyak konkret yang terjadi. Yang satu Kristus menjadi banyak, sebuah komunitas, dan yang banyak menjadi satu, yang mana peran uskup sebagai perantara Kristus dengan manusia dapat tidak sedemikian rupa, sehingga ia menyediakan jembatan antara Kristus dan manusia sebagai realitas terpisah. Tugas uskup dalam mewujudkan misteri kristologi dalam gaya gerejawi, dan dengan demikian dalam membentuk gereja memperjelas bahwa uskup memiliki suatu prioritas di atas jemaat, karena tanpanya dia tidak dapat menjadi uskup. Sebagai Kristus mengkondisikan gereja, karena tanpanya dia tidak dapat menjadi Kristus. Namun uskup sendirilah yang membentuk gereja ke dalam gereja
dan hanya melalui uskup gereja hidup sebagai gereja, karena uskup adalah orang yang melalui tangannya harus dilalui oleh seluruh komunitas untuk dipersembahkan kepada Allah di dalam Kristus. Menurut Julius, uskup merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan atau komunitas atau terstruktur secara hierarkis dan hak eksklusif uskup untuk melakukan penabisan, karena roh diberikan hanya melalui Kristus yang telah bangkit. Yang eksklup atau gambar adalah uskup. Hanya uskup yang dapat mengirimkan roh dalam arti non penyebab, sehingga uskup mempunyai peran yang luas untuk mempersatukan dan menjadi mediator antara Tuhan dan manusia, juga gereja lokal yang ada di sekitar sebagai kesatuan Katolik, sehingga gereja merupakan episkosentris, kehadiran Kristus di dalam gereja dan katolitas gereja dimediasi oleh uskup. Kita masuk dalam kaum awam. Kaum awam tidak hanya terdiri dari uskup sebagai bagian dari seorang Katolik. Di dalam struktur yang berbentuk eskatologis persekutuan heuristik, umat awam memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu gereja. Oleh karena itu, perlu memiliki hubungan yang baik antara uskup dan kaum awam. Tugas kaum awam yang dikemukakan oleh Zizolas ialah mampu mengatakan amin sebagai tanggapan atas rahmat yang telah mereka terima. Kata amin di sini ialah menunjukkan suatu ekspresi bahwa mereka merupakan umat pilihan Tuhan. Selanjutnya, pemahaman Zizolas tentang awam sebagai ordo memperkuat asimetri antara uskup dan umat. Uskup memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kaum awam dibandingkan individu daripada seluruh ordo dari kaum awam. Sementara ordo awam secara eklesiologi sangat diperlukan. Sebaliknya, orang yang berbeda tampaknya hampir tidak signifikan. Nah, selanjutnya kerasulan dan konsiliaritas. Nah, konsiliaritas gereja di dalam ruang atau kesatuan gereja diekspresikan secara konkret dan dipelihara oleh institusi sinode regional atau universal. Sinode di sini bersifat uskup karena gereja lokal itu sendiri pada dasarnya yang bersifat uskup. Selanjutnya, konsep Zizolas tentang kehidupan sinode dipandu oleh dua keyakinan dasar. Yang pertama, semua uskup pada dasarnya memiliki status yang sama dan masing-masing mewakili yang tertinggi otoritas di gereja. Tidak ada uskup yang diizinkan untuk mencampur tangan dalam urusan keuskupan uskup lain. Jika tidak, boleh keputusan dalam struktur komunitas regional dan universal dibuat tanpa berkonsultasi dengan individu uskup. Kedua, tentang institusi sinode itu tampaknya merelatifkan persamaan uskup adalah pemahaman tentang hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pentahbisan adalah peristiwa karismatik, maka harus terjadi dalam suatu konteks ekstakologis. Menurut eklesiologi Zizolas, ini merupakan suatu konteks ekstakologis, hanya bisa menjadi pertemuan ekaristi konkret dengan itu struktur tertentu. Menurut visi awal, gereja lokal berdiri di tengah eklesiologi. Hal ini identik dengan ekaristi, di mana saat itu Kristus hadir. Dalam gereja lokal yang dengan sendirinya layak disebut gereja, manusia berpindah dari individu menjadi pribadi melalui partisipasi passion dalam kepribadian Kristus, dan dengan demikian diintegrasikan ke dalam trinitas kehidupan. Inilah sebabnya mengapa hubungan mereka harus sesuai dengan hubungan orang Trinitas. Sama seperti dalam Tritunggal yang Bapa merupakan banyak, Putra dan Roh Kudus, dan pada saat yang sama dikondisikan oleh mereka. Jadi dalam Kristus
uskup sebagai altar Kristus, merupakan visi awal gereja lokal berdiri di tengah eklesiologi. Hal ini identik dengan Ekaristi, di mana saat itu Kristus hadir. Dalam gereja lokal yang dengan sendirinya layak disebut gereja, manusia berpindah dari individu menjadi pribadi melalui partisipasi passion dalam kepribadian Kristus, dan dengan demikian diintegrasikan ke dalam trinitas kehidupan. Masuk ke dalam kesimpulan, menurut kelompok, atas apa yang dikemukakan oleh Sisolas, yaitu dalam memahami Trinitas, kita tidak bisa menganggap bahwa ada 3 Tuhan, melainkan hanya ada 1 Tuhan dalam 3 pribadi. Tuhan ada dalam setiap manusia, sehingga manusia yang Ia ciptakan sebagai gambar dan rupanya dapat hidup dengan gambar Allah. Setiap manusia tidak lepas dari dosa, akibatnya manusia butuh kesadaran. Sisolas percaya bahwa tubuh dan kesadaran merupakan kesatuan. Setiap manusia dibentuk dalam Kristus menjadi seorang pribadi yang hidup di dalamnya. Dengan kita membangun persekutuan bersama Kristus. Dari hal ini, manusia harus menerima Kristus dalam hidupnya melalui baptisan, yang mana hal ini keberadaan manusia masuk ke dalam persekutuan gereja. Sisolas meyakini akan anugerah penyelamatan tidak dapat diterima secara cuma-cuma dalam iman, karena penerimaan ini haruslah dapat membentuk individualitas secara utuh di dalam Tuhan. Ekaristi adalah peristiwa komunio, yaitu persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang beriman untuk mengadakan perjamuan. Struktur ini tercermin dalam Ekaristi yang diperlihatkan oleh gereja sebagai bentuk kesatuan antara Allah dan umatnya sebagai satu tubuh. Struktur dalam sebuah persekutuan gereja yang mana uskup mempunyai tugas dalam penataan batin gereja lokal sebagai dasar kristologi pada realitas Kristus sebagai pribadi yang mempersatukan banyak orang dalam dirinya. Dari hal ini, Communion One and Many atas apa yang disampaikan oleh Sisolas mengarah kepada persekutuan Kristus dan gereja.